Maafkan kami bertiga yang buta dan bodoh. Tidak tahu kalau Gunung Singgalang menjulang di hadapan kami. Kami bertiga pengawal lembah akhirat, siap mengantar saudara besar dan tetamu agung menemui Datu Lembah Akhirat. Aku tahu jalan. Tidak usah pakai diantar segala. Katakan saja di mana Datu Lembah Akhirat berada saat ini, kata Sultan Alam alias Suto Abang. Datuk berada di dalam ruangan sorga dengan bersuka-suka dengan Yayu Yelantik, kekasih barunya. Sultan Alam hanya keluarkan suara bergumam lalu mendorong pengawal di sebelah kiri dengan kaki kirinya. Setelah itu dia berkelebat lenyap memasuki lembah akhirat. Tiga pengawal lembah akhirat yang tadinya ketakutan setengah mati merasa lega. Perlahan-lahan mereka bangkit berdiri lalu bergerak cepat ke arah lenyapnya Suto Abang tanpa mengetahui bahwa di belakang mereka saat itu mengendap-endap sosok Sabai dan Raja. Yang disebut ruangan sorga adalah sebuah kamar yang dilengkapi sebuah tempat tidur besar. Karena pengawal tidak berani mengganggu, maka terpaksa Sultan Alam sendiri mengetuk pintu sambil berteriak memanggil, Suto Agil, aku adikmu Suto Abang, datang. Di dalam ruangan terdengar suara ranjang berderik disertai suara tawa perempuan. Tak lama kemudian pintu besar terbuka. Sesosok tubuh lelaki tanpa pakaian berdiri di hadapan Suto Alam. Tubuhnya penuh bulu, mukanya tertutup kumis, cambang, bau dan jenggot lebat, serta tiga warna yakni hitam, hijau dan merah. Manusia sontoloyo, kalau kau bukan adikku dan datang dari jauh, pasti sudah kupatahkan batang lehermu. Suto Abang, akhirnya kau datang juga. Kau memang sudah kutunggu. Harap kau suka menanti di taman kecil di belakang bangunan ini. Dari tempatnya berdiri, Sultan Alam dapat melihat seorang perempuan tergolek di atas tempat tidur besar. Tubuhnya yang gemuk penuh lemak berlipat-lipat terlihat jelas. Di sebelah kiri, duduk merapat ke dinding ruangan ada tiga orang perempuan lagi bertubuh gemuk. Ketika Suto Abang memandang padanya, ketiganya segera bangkit berdiri seraya melempar senyum. Sejak dulu, seleramu rupanya tidak pernah berubah, kata Suto Abang sambil menyeringai. Kalau kau suka, kau boleh pilih salah satu dari mereka. Asal jangan yang ada di ranjang, dia kekasih baruku. Mendadak satu bayangan merah berkelebat. Di hadapan Sultan Alam alias Suto Abang berdiri satu dari tiga orang kepercayaan Datuk, yakni yang dikenal dengan sebutan pengirim mayat muka merah. Rambutnya yang keriting berwarna merah berbentuk batok kelapa. Muka dan jubahnya berwarna merah. Cuping hidung di sebelah kiri ditancapkan sebuah tulang. Manusia satu ini memiliki alis hingga tampangnya benar-benar angker. Dengan sikap garang, dia hendak membentak. Tapi begitu mengenali siapa yang berdiri di depan pintu, dengan cepat dia melangkah mundur dan menjura, harap dimaafkan, saya tidak tahu siapa yang datang. Sultan Alam yang datang dari jauh. Mengapa muncul tidak memberi kabar lebih dahulu hingga kami bisa mengadakan penyambutan? Belum lupa padaku, kata Suto Abang sambil tersenyum. Pengirim mayat muka merah menjura sekali lagi. Lalu setelah melirik ke dalam kamar, dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Suto Abang berpaling pada kakaknya lalu berkata, aku menunggumu di taman. Jangan terlalu lama. Waktu kita terbatas. Yang kita akan bicarakan banyak sekali. Keadaan sudah sangat gawat. Jangan khawatir adikku. Aku hanya melanjutkan sedikit lagi apa yang tadi belum sempat kulakukan, jawab Datu Lembah Akhirat. Lalu tanpa menutup pintu, dia naik ke atas ranjang besar, masuk dalam rangkulan tangan dan kaki Yayu Jelantik, perempuan gemuk yang sejak tadi beberapa waktu lalu menjadi kekasih peliharaan sang Datu. Suto Abang sesaat memperhatikan dua orang itu. Lalu dengan air muka jijik dia meludah ke tanah dan bergegas tinggalkan tempat itu. Di dalam ruangan sorga, Datu Lembah Akhirat tergolek mandi keringat. Yayu Jelantik, perempuan gemuk di samping Datu Lembah Akhirat berbalik dan galungkan kakinya yang putih di perut sang Datu. Ada apa, Datuk? Aku merasa tidak memerlukan dirimu lagi. Kau tidak sehebat dulu. Aku sudah botak. Datuk, perempuan gemuk bernama Yayu Jelantik angkat tubuhnya dari tubuh Datuk Lembah Akhirat. Sampai mati, aku bersedia melayanimu. Apa mau pasti aku turuti. Mauku banyak, tapi saat ini cuma satu keinginanku. Katakan, Datuk, ujar Yayu Jelantik. Datu Lembah Akhirat menyeringai. Sikut kirinya menghantam. Rahang Yayu Jelantik rengkah. Darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Perempuan malang itu menemui ajalnya setelah melepas suara rangan mengenaskan. Begitu keluar dari kamar, Datu Lembah Akhirat tidak segera menemui Suto Abang. Dia terlebih dahulu mencari Kijuru Tenung orang kepercayaan. Adikku Suto Abang berada di Lembah Akhirat. Dia ingin bicara soal urusan penting. Aku sudah bisa menduga apa yang bakal disampaikannya. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Menghabisinya begitu selesai pembicaraan. Si juru tenung itu tuangkan air putih ke dalam sebuah piring, lalu melihat dan merenung. Sesaat kemudian, dia gelengkan kepalanya. Belum saatnya, Datuk. Belum saatnya. Kita masih perlu memanfaatkan tenaga dan ilmu kepandaiannya.
Dia bisa kita pakai untuk menghadapi orang-orang tertentu, di samping mengawasi para tokoh silat golongan putih yang bergabung dengan kita. Datu Lembah Akhirat terdiam sejenak. Akhirnya, sambil mengusap-usap dadanya yang penuh bulu, dia anggukkan kepala menyetujui pendapat sang juru tenung. Dari tempatnya bersembunyi, Sabainan Rancak melihat munculnya seorang lelaki tinggi besar mengenakan pakaian hitam serba gombrong. Kepalanya diikat dengan sehelai kain hitam. Mukanya yang garang memiliki 3 warna tertutup oleh kumis, brewok, dan janggut lebak. Pergelangan kaki kiri dan kanan digelantungi tengkorak bayi. Setiap langkah yang dibuatnya menimbulkan getaran di tanah pertanda dia memiliki kekuatan tenaga dalam yang hebat. Makhluk ini pasti Datuk Lembah Akhirat, menerka Sabainan Raja. Dia menanti dengan hati berdebar. Datuk Lembah Akhirat melangkah mendekati Suto Abang yang duduk menunggu di atas sebuah batu besar di satu tempat yang sebenarnya tidak pantas disebut taman. Di situ memang bertumbuhan beberapa jenis tanaman bunga, tapi keadaannya kotor dan lebih banyak semak belukarnya. Suto Agil, kita langsung saja bicara pada masalahnya. Adikku, mengapa terburu-buru? Kita membasahi tenggorokan dulu dengan anggur lesat dan panggangan daging sebelum bicara. Kalau kau suka bersenang-senang, aku hanya tinggal menyuruh orang membawakan perempuan cantik untukmu. Aku tahu, sekian lama di Pulau Andalas kau hanya berteman si nenek peot itu. Kau pasti ingin barang segar. Itu kita bisa lakukan nanti saja. Apa kau sudah tahu kalau malam nanti saat bulan purnama 14 hari muncul, para tokoh silat golongan putih akan berkumpul di kawasan Telaga Gajah Mungkur. Gajah Mungkur, satu telaga yang sangat luas. Siapa saja boleh berkumpul di salah satu tepiannya. Mengapa kau keliwat khawatir, adikku? Suto Agil, harap kau jangan bergurau, apalagi menganggap remeh persoalan. Orang-orang dunia persilatan di Pulau Andalas dan Tanah Jawa boleh dibilang sudah tahu apa yang kita lakukan. Hantu Balak Anam dari si Junjung yang pertama sekali menaruh curiga, lalu penyelidik sambil menebar kabar kemana-mana. Bahkan Sabainan Rancak kurasa juga telah menaruh curiga padaku. Suto Abang, kau tak dapat mengurus kekasihmu sendiri. Sungguh memalukan. Aku sudah mendengar bahwa nenek sakti dari puncak Singgalang itu gagal menjalankan beberapa tugas yang kau berikan. Apa dia masih bisa berharga untuk kita manfaatkan? Apa dia masih berharga jadi kekasih pemuas nafsu? Walau sudah tua, kau lebih gagah dariku. Kau masih bisa mencari perempuan muda yang jauh lebih cantik wajahnya dan jauh lebih kencang tubuhnya ketimbang nenek-nenek rongsokan itu. Sultan Alam alias Suto Abang terberiak mendengar ucapan Datuk Lembah Akhirat. Mulutnya laksana terkancing. Sesaat kemudian dia baru bisa berkata, aku masih bisa mengurus perempuan satu itu. Kau tidak usah khawatir. Kuharap kau tidak menyempelekan kekuatan orang-orang golongan putih yang akan berkumpul di tepi barat Gajah Mungkur. Mereka bergabung menyusun kekuatan untuk menyerbu markasmu ini. Apa yang kau takutkan, adikku? Bukankah ini termasuk salah satu jebakan kita? Soal kekuatan, apa yang kau khawatirkan? Bukankah hampir semua para tokoh silat golongan putih di Pulau Andalas telah berhasil kau singkirkan? Sesuai rencana, kita mensiasati mereka saling curiga dan saling tumpas alias lalu ambruk sendiri. Itu rencana kita. Tapi kenyataannya lain, Suto Agil. Justru mereka berkumpul di tepi barat Telaga untuk menyusun kekuatan menghancurkan kita. Menghancurkan kita, katamu, Suto Abang. Justru mereka tidak tahu kalau sudah kita jebak. Mereka tidak sadar kalau tepi barat Telaga Gajah Mungkur akan menjadi liang kubur bagi mereka. Gajah Mungkur tidak sama dengan Pangandaran. Dulu di Pangandaran, orang-orang golongan putih boleh bersombong diri menghancurkan golongan hitam di bawah pimpinan Pangeran Matahari. Tapi Gajah Mungkur tidak sama dengan Pangandaran. Gajah Mungkur adalah kubangan tempat nyawa mereka minggat ke neraka. Apalagi kalau mereka nekat berani menyerbu ke lembah akhirat ini. Darah mereka akan berkelekaran di seantero lembah. Roh mereka akan gentayangan kemana-mana menjadi setan penasaran. Kau begitu yakin mereka akan bisa kita hancurkan? Aku tahu kau memiliki sepasang sarung tangan sakti. Aku juga tahu kau kini memiliki tenaga dalam luar biasa yang tidak satu tokoh lain pun mampu menghadapinya. Mungkin juga kau kini telah memiliki kitab wasiat malaikat itu hingga kau tidak takutkan apapun. Tanya Suto Abang kepada kakaknya Suto Agil. Datuk Lembah Akhirat menyeringai. Adikku, saat ini aku masih mempunyai 3 orang pembantu utama berkepandaian tinggi. Ditambah dengan dirimu, kita pasti bisa membendung kekuatan orang-orang golongan putih. Aku sudah bisa menghitung dengan jari siapa-siapa saja mereka. Lalu nenek sakti si Kesur Jelantik dan Dewa Sedih telah bergabung dengan kita.
Jika kau masih merasa jeri, biar aku katakan bahwa Dewa Ketawa pun sudah berada di pihak kita. Hah? Dewa Ketawa? Mengulang Sultan Alam sambil usap-usap dagunya. Datu Lembah Akhirat pegang bahu adiknya lalu berkata, masih ada beberapa tokoh silat tingkat tinggi yang juga telah bergabung dengan kita. Di antara seorang tokoh muda berjuluk utusan dari akhirat. Aku memang ada mendengar manusia satu ini, tapi tidak tahu siapa dirinya. Dia adalah adik satu guru dari Pangeran Matahari, jawab Datuk Lembah Akhirat. Siapa bisa menduga Pangeran Matahari tahu-tahu muncul adik seperguruannya. Suto Abang agak tercengang mendengar ucapan kakaknya itu. Setahuku, tak pernah ku dengar pangeran itu punya saudara seperguruan. Ah, siapapun dia adanya, ternyata dia memiliki semua pukulan sakti yang dipunyai Pangeran Matahari. Apa semua mereka itu berada di sini saat ini? Tanya Suto Abang. Dewa Sedih dan Dewa Ketawa memang sudah ada di sini. Si nenek Sukisi Kesura Jelantik aku tugaskan untuk menyerap kabar mengenai sebilah pedang sakti bernama Pedang Naga Suci 212. Selain itu, dia punya urusan sendiri dengan pendekar 212 Biro Sableng, tua gila dan orang aneh bernama Iblis Pemalu. Jika dia bisa membunuh 3 orang itu, bukankah berarti tugas kita jadi lebih mudah? Pedang Naga Suci 212, berkata Suto Abang. Senjata itu kabarnya telah ditemukan orang di telaga Gajah Mungkur, namun kemudian lenyap dicuri. Senjata itu tidak pernah lenyap. Yang terjadi adalah bahwa kita tidak tahu di mana dia beradanya. Bukan begitu? Datu Lembah Akhirat tertawa, namun dia segera hentikan tawanya ketika dilihatnya Sultan Alam alias Suto Abang unjukkan wajah gelisah. Rupanya kau masih merasa was-was. Padahal sesuai apa yang sudah kita rencanakan, kulihat kau berhasil mendapatkan mantel sakti milik Datuk Tinggi Raja di Langit. Kalau kau mendapatkan mantelnya, pasti kau juga telah mendapatkan mutiara setan milik tokoh itu. Aku ingin tahu bagaimana ceritanya kau berhasil mendapatkan mantel dan mutiara itu. Terus terang, aku menyimpang dari rencana semula. Bukan aku sendiri yang turun tangan, tapi aku menugaskan pada Sabainan Rancak. Setelah dapat mantel dan mutiara diserahkannya padaku. Hebat, pintar, kau benar-benar cerdik panjang akal. Kalaupun Datuk Tinggi alias Jagal Iblis Makam Setan mencari 2 senjata pusakanya ini, pasti Sabainan Rancak akan dikejarnya. Di dalam ilmu silat, ada satu jurus yang disebut di balik gunung mengait awan. Rupanya jurus itu yang telah kau pergunakan pada kekasihmu. Namun, kau harus berhati-hati adikku. Kalau Jagal Iblis tahu 2 senjata saktinya berada di tanganmu, maka kau akan jadi sasarannya lebih dahulu selain Sabainan Rancak. Sementara itu, di tempat persembunyiannya Sabainan Rancak merasa sekujur tubuhnya panas dingin. Wajahnya memucat. Semua pembicaraan antara Datu Lembah Akhirat dengan Sultan Alam, orang yang selama ini menjadi kekasih dan dipercayanya, membuat dirinya tak karuan rasa. Sadarlah si nenek kalau sebenarnya dirinya telah dimanfaatkan oleh kedua orang itu untuk mensiasati orang-orang golongan putih. Jangan busuk. Jadi Datuk Lembah Akhirat adalah kakaknya Suto Abang. 2 kakak adik keparat ini telah menyusun rencana untuk menyingkirkan para tokoh persilatan di Pulau Andalas, dan Suto Abang menipuku dengan cinta kasih palsunya. Dia berpura-pura mencintai diriku, padahal maksudnya adalah untuk memperalat diriku. Ya Tuhan, berapa saja tokoh-tokoh tak berdosa telah jadi korban kebodohanku. Sekujur tubuh Sabainan Rancak kembali panas dingin dan menggigil saking dia berusaha menahan amukan amarah dalam dirinya. 2 tangannya terkepal. Seandainya saat itu dia menggenggam batu di masing-masing tangan, pastilah batu itu akan hancur diremasnya. Kalau dia tidak dapat menahan diri, saat itu maulah Sabainan Rancak keluar dari tempat persembunyiannya, lalu melompat ke hadapan Suto Abang alias Sultan Alam Raja di bumi dan menghajarnya sampai mati. Namun si nenek maklum kalau dia berada di sarang harimau. Mungkin dia bisa menghantam Suto Abang, namun sang datuk pasti tak tinggal diam. Dengan darah masih mendidih, Sabainan Rancak memutar tubuh siap untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba satu suitan keras merobek kesunyian di atas lembah. Tahu-tahu 3 orang bertampang aneh telah mengurung si nenek. Yang muncul adalah 3 pengawal yang sebelumnya telah menghadang Sultan Alam di jalan masuk menuju lembah akhirat. Ketiganya tegak sambil mengangkat tombak siap dihujamkan ke leher, dada dan perut Sabainan Rancak. Salah seorang dari mereka memetak, "Tua Bangka mencari mampus. Beraninya kau menyusup ke dalam lembah akhirat dan mencuri dengar pembicaraan pemimpin kami." Temannya yang bertampang hijau ikut pening-paling. "Sebelum kau kubantai, lekas beritahu siapa nama dan siapa gelar. Punya tujuan jahat apa masuk ke dalam kawasan lembah akhirat?" Sabainan Rancak tegak tercekat.
Dia tidak takut pada 3 pengawal bermuka merah, hitam, dan hijau itu. Walau 3 ujung tombak siap menembus tubuhnya. Yang dikhawatirkannya justru adalah Datuk Lembah Akhirat dan Sultan Alam Rajo di Bumi yang ada di dalam taman. Kenyataannya, saat itu Sang Datu dan Suto Abang memang sudah tegak berdiri karena mendengar suara suitan dan bentakan-bentakan tadi. Jaga, aku harus menghantam 3 pengawal ini sebelum 2 orang itu muncul di sini dan mengetahui kehadiranku. Sabainan Raja mengambil keputusan cepat. 3 pengawal Lembah Akhirat terkesikap kaget ketika melihat tangan kanan Sabainan Ranca berubah merah. Dia hendak melepas pukulan. Sakti, teriak pengawal muka hitam. Bodoh, perintah si muka merah. 3 tombak ditusukkan, tapi terlambat. Saat itu, dari tangan kanan Sabainan Ranca menyembur cahaya merah dengan cepat, merampas leher, melalap ke 3 pengawal yang ada di depan si nenek. Ketika Datuk Lembah Akhirat dan Sultan Alam sampai di tempat itu, mereka menjadi kaget. 3 pengawal bergeletakan di tanah dengan sekujur tubuh hangus berwarna merah. Kurang ajar. Siapa? Apa yang terjadi? Siapa yang berani melakukan pembunuhan atas 3 pengawal di tempat kediamanku? Datuk Lembah Akhirat mengereng marah lalu keluarkan suitan keras. Sultan Alam perhatikan keadaan 3 pengawal yang telah menjadi mayat itu. Melihat keadaan warna tubuh serta cara mati ketiganya, Sultan Alam diam-diam menduga siapa yang telah menghabisi mereka. Pratama dan tempat ini tidak seberapa jauh. Kalau di antara kita sampai tidak tahu adanya penyusup, berarti orang itu memiliki kepandaian tinggi. Gila betul. Sang Datuk melanggap mondar-mandir lalu berpaling pada adiknya. Suto Abang, kau mengetahui sesuatu? Tanya Datuk Lembah Akhirat sambil memperhatikan adiknya dengan tajam. Sabai, desis Suto Alam. Pasti dia yang melakukan. 3 pengawal ini mati akibat pukulan sakti kipas neraka. Aku mengenali sekali. Kalau begitu, kau harus mencari nenek keparat itu sekarang juga. Jika kau kembali, aku ingin kau membawa mayatnya. Kau dengar Suto Abang? Sebelum Suto Abang sempat menjawab, 2 orang mendadak muncul di hadapan Datuk. Mereka adalah pengiring mayat muka hitam dan pengiring mayat muka merah yang cepat datang setelah mendengar tanda berupa suitan Sang Datuk tadi. Apa saja yang kalian lakukan hingga tidak tahu ada penyusup masuk ke dalam Lembah Akhirat? Suto Abang, kau pimpin 2 pembantu utamaku mengejar jahanam kekasihmu itu. Sabainan Ranca mengharapkan udara yang mulai gelap karena memasuki malam akan menolongnya meloloskan diri dari 3 orang pengejarnya. Namun dia baru sekali itu memasuki Lembah Akhirat. Walau kelihatannya lembah itu biasa-biasa saja, namun ternyata setelah berkelebat cepat dan menyelinap layap dari kejaran orang, tahu-tahu dia kembali lagi ke tempat semula. Sewaktu dia menyadari 2 hal itu, Sultan Alam Rajo di Bumi, pengiring mayat muka merah dan muka hitam sudah berada 10 tombak di samping kirinya. Begitu melihat orang yang mereka kejar tanpa menunggu lebih lama, pengiring mayat muka merah yang merupakan salah satu dari 3 wakil utama Sang Datuk langsung lepaskan pukulan maut pencabut jiwa bermusnah raga. Sinar merah menggigitkan berkiblat. Sultan Alam tercekat dan keluarkan seruan tertahan. Dia tahu sekali keganasan ilmu kesaktian itu. Tengkuknya dingin bergidik. Walau dia dan kakaknya memang telah menyusun rencana mensiasati Sabainan Ranca, namun membayangkan kematian si nenek, hatinya tak tega juga. Pukulan yang dilepaskan pengiring mayat muka merah jika sempat mengenai si nenek, maka tubuh Sabainan Ranca akan berubah menjadi tebaran debu berwarna merah. Tahan! Tapi terlambat. Sinar merah telah berkiblat dan di depan sana terdengar jeritan Sabainan Ranca dibarengi dengan menyambarnya cahaya merah mendebar berbentuk kipas. Apa yang terjadi? Sewaktu melihat kemunculan 3 orang itu disusul oleh menggeburnya sinar merah, Sabai yang sudah banyak mendengar tentang ilmu orang-orang Lembah Akhirat segera maklum kalau dirinya telah diserang dengan pukulan mencabut jiwa memusnah raga. Sambil menyingkir selamatkan diri, dia lepaskan pukulan kipas neraka. 2 pukulan sakti bertemu di udara mengeluarkan letusan dahsyat. Cahaya merah laksana semburan bara menyala yang keluar dari muntahan gunung berapi berlesatan kian kemari. Salah satu di antaranya menyambar ke arah Sabainan Ranca. Bagaimanapun nenek ini bergerak cepat selamatkan diri, tetap saja bahu jubah hitamnya sebelah kanan kena terserempet hingga mengepul dan langsung dikobari api. Sabai menyelinap ke balik rerumputan semak belukar di balik sebatang pohon besar. Mukanya pucat pasi ketika melihat bagaimana bahu pakaiannya telah berubah menjadi debu berwarna merah. Ketika dia mempergunakan tangan kiri untuk menepuk mematikan api, baru disadarinya kalau ada bagian dari daging bahunya yang ikut leleh dan menjadi debu. Di saat itu juga dia merasakan rasa sakit yang amat sangat hingga tubuhnya terhuyung-huyung. Dengan cepat dia bersandar ke batang pohon. Justru saat itu 2 dari 3 pengejarnya berkelebat mendekat, yakni pengiring mayat muka hitam dan Sultan Alam. Pengiring mayat muka merah tertinggal di belakang karena ternyata bentrokan kekuatan tenaga dalam melalui beraduknya 2 pukulan sakti tadi telah mencederai dirinya pula. Walau di sebelah luar pakaian maupun tubuhnya tidak apa-apa, namun dari denyutan jantung, aliran darah serta rasa yang menusuk-nusuk di bagian dada, si pengiring mayat muka merah sadar kalau dirinya mengalami cedera di sebelah dalam.
Karenanya, sebelum meneruskan pengejaran, dia terpaksa menjatuhkan diri, duduk di tanah untuk memulihkan peredaran darah, serta mengatur nafas dan tenaga dalam. Sabainan rancak maklum, dia tak bisa bersembunyi lebih lama di sebalik semak belukar. Dalam waktu cepat, para pengejar akan melihat dirinya. Nenek ini segera berkelebat ke kiri, berlari 12 tombak. Dia jadi kaget karena seperti tadi, dia justru kembali lagi berada di sekitar taman. Sementara itu, di belakang sana Sultan Alam dan pengiring mayat muka hitam semakin dekat, dan si pengiring mayat muka merah juga telah sanggup berdiri lagi, lalu ikut melakukan pengejaran kembali. Celaka! Tak ada jalan, tak ada tempat lari, tak ada pilihan pasti, tidak ada pilihan lain kecuali beradu jiwa, keluh Sabainan rancak dalam hati. Di saat yang sangat menegangkan itu, tiba-tiba dia mendengar suara berdesir di dekat kakinya. Ketika dia memandang ke bawah, terkejutlah si nenek. Sebuah batu besar di dalam taman bergeser ke kiri. Lalu tampak sebuah lubang batu dan ada tangga menuju ke bagian dalam lubang. Selagi perempuan tua ini tercekat, mendadak ada dua tangan mencuat keluar lubang, langsung mencekal kedua pergelangan kakinya. Sebelum Sabainan rancak tahu apa yang terjadi, tahu-tahu tubuhnya terbetot ke bawah. Ketika pengiring mayat muka hitam dan Sultan Alam disusul pengiring mayat muka merah sampai di taman, batu besar tadi telah bergeser dan lubang yang tadinya terbuka menutup kembali. Jahanam itu lenyap, teriak pengiring mayat muka hitam. Sementara Sultan Alam tegak terheran-heran. Tak mungkin perempuan keparat itu bisa melarikan diri. Dia pasti bersembunyi di sekitar sini, kata pengiring mayat muka merah yang menyusul sampai ke tempat itu. Ketiga orang itu lalu menggeledah taman dan sekitarnya, namun mereka tidak menemukan tanda-tanda kemana lenyapnya Sabainan rancak. Selagi mereka tegak kebingungan dan saling pandang, muncullah Datuk Lembah Akhirat. Kalian tidak lebih dari babi-babi tolol. Nenek itu pasti telah kabur lewat jalan rahasia. Meski tidak mengerti maksud ucapan Datuk Lembah Akhirat, tapi tak ada yang berani bertanya. Tiga orang itu kembali saling pandang, sementara di dalam hati saling bertanya-tanya. Jalan rahasia apa dan di mana adanya yang dimaksudkan sang datuk itu? Datuk Lembah Akhirat melangkah mendekati batu besar di mana sebelumnya Sultan Alam tadi duduk sewaktu bicara dengan kakaknya itu. Dengan ujung kaki kirinya, sang datuk menekan tonjolan batu kecil di dekat batu besar. Terdengar suara berdesir, disusul dengan bergesernya batu besar ke kiri. Lalu tampaklah lubang dan tangga menuju ke bawah. Pengiring mayat muka hitam dan merah, apalagi Sultan Alam, sama-sama melegak. Sekian lama mereka berada di lembah akhirat batu. Baru saat itu mengetahui ada satu jalan rahasia yang bermulut di taman. Merasa tidak enak, pengiring mayat muka hitam akhirnya berkata, "Datuk, izinkan kami memasuki lubang, meneruskan pengejaran." Sang datuk menyeringai. Sekalipun kau mampu bergerak secepat kilat, kau tak bakal bisa mengejar mereka. Aku hanya bertanya-tanya, bagaimana perempuan tua itu bisa masuk ke dalam lubang rahasia? Siapa yang telah jadi pengkhianat di antara orang-orangku? Datuk Lembah Akhirat lemparkan pandangan curiga pada adiknya. Merasa tidak enak dipandang seperti itu, Soto Abang cepat berkabul. Jangan kau menaruh curiga padaku, Soto Agil. Kalau dia mendengar pembicaraan kita, berarti perempuan itu kini sudah menganggap diriku musuh besar yang harus dibunuhnya. Memalukan sekali kalau kau sampai mampus di tangan bekas kekasihmu itu, ujar Datuk Lembah Akhirat lalu tinggalkan tempat itu. Di dalam terowongan batu berlantai menurun dan sangat licin, tubuh Sabainan rancak meluncur ditarik orang yang memegang kedua pergelangan kakinya. Hei, hentikan perbuatan gila ini. Mengapa kau menyeretku? Teriak Sabainan rancak karena punggungnya terasa sakit, lecet, dan tulang-tulangnya seperti mau bertanggalan. Tapi orang yang menariknya tidak peduli. Jangankan berhenti menyeret, malah dia tampak mempercepat larinya di dalam terowongan batu yang licin dan gelap itu. Hei, teriak Sabai sekali lagi. Dia berusaha menerjangkan kedua kakinya untuk melepaskan diri, tapi tidak sanggup. Si nenek siapkan pukulan kipas neraka, tapi setelah menimbang-nimbang, dia batal menghantam. Jangan-jangan orang ini adalah Tuan penolongku. Si nenek tidak dapat memastikan berapa jauh dia diseret seperti itu. Dalam keadaan hampir setengah pingsan, tiba-tiba di depannya dia melihat sinar terang disertai tiupan angin. Berarti dia dan si penyeret tengah mendekati ujung terowongan. Betul saja, sesaat kemudian tiba-tiba, piur. Sabainan rancak dapatkan dirinya mencebur masuk ke dalam air yang sangat dingin. Orang yang menyeretnya telah tercebur terlebih dahulu. Dia memandang berkeliling, tapi tidak melihat di mana si penolong itu. Dengan cepat Sabainan rancak berenang menuju tepian terdekat. Begitu dia sampai di daratan dan memandang berkeliling, sadarlah dia kalau tadi dia tercebur masuk ke dalam telaga Kaca Mungkur. Tiba-tiba terdengar suara orang menggigil kedinginan. Sabainan rancak berpaling ke kiri. Astaga, begitu dekat dia dengan orang itu. Tapi bagaimana tadi dia tidak mengetahui kehadirannya di situ kalau orang ini tidak mengeluarkan suara menggigil? Kau!
Seru Sabainan Raja dengan mata melotot yang ditegur tertawa cekikikan. Kau hebat nih. Tidak kedinginan sepertiku. Kuning bocah kepar. Sabainan Raja tidak teruskan rutukannya. Digigitnya bibirnya. Mengapa kau menolongku? Hah? Siapa yang menolong siapa? Ujar si bocah yang seperti Sabai berada dalam keadaan basah kuyup. Bukankah kau yang menarik aku masuk ke dalam lubang, menyeret aku sepanjang terowongan, hingga aku selamat dari kejaran begundal-begundal datu lembah akhirat? Sebenarnya aku sendiri juga ketakutan setengah mati nih. Coba kau cium celanaku. Bau pesing tanda tadi aku sempat terkencing saking takutnya. Anak kurang ajar. Bukan saja bersenda gurau, bentak Sabainan Ranca. Naga Kuning menyeringai. Lagi pula nek, kurasa daripada kabur sendiri, kebetulan ada kau. Bukankah lebih baik kabur berdua? Naga Kuning, aku tidak suka padamu, tapi aku harus mengucapkan terima kasih kau telah menyelamatkan jiwaku, kata Sabainan Ranca tegas-tegas seraya mendekapkan tangan kirinya ke bahu kanannya yang cedera. Maksudmu nek, apakah sekarang kita jadi bersahabat? Tanya Naga Kuning. Siapa sudi bersahabat dengan anak kurang ajar sepertimu? Labrak Sabainan Ranca. Kau tentu masih mendendam perbuatanku dulu, menarik pakaianmu hingga auratmu tersingkap bugil. Setan, jangan kau sebut-sebut peristiwa itu, bentak si nenek dengan muka merah padam. Jadi kita sudah bersahabat sekarang nek? Tanya Naga Kuning kembali. Sabainan Raja menggerendeng panjang pendek. Aku kepingin tahu, mengapa kau menyusup ke dalam lembah akhirat? Apa yang kau lakukan di sana? Aku tengah menjalankan tugas nek, jawab Naga Kuning keren. Tugas? Tugas apa? Siapa yang memberimu tugas? Tanya Sabainan Ranca lagi. Maunya aku tidak akan memberitahu, tapi hitung-hitung kita sudah bersahabat, biar ku katakan juga. Yang memberi tugas adalah kakek segala tahu. Tuak bangka jahanam itu, maki Sabainan Ranca. Sampai saat itu dia tetap menaruh kesan bahwa kakek segala tahulah yang telah membunuh sahabatnya, yaitu Datu Angek Garang. Kenapa kau memaki kakek itu nek? Orang seperti dia harusnya kau jadikan teman, karena kalau kau sampai patah arang dengan Sultan Alam, mungkin kakek segala tahu bisa jadi gantinya. Anak haram jadah, ku robek mulut kurang ajarmu, teriak Sabainan Ranca. Si nenek melompat ke depan. Kalau tidak cepat si bocah menghindar, pasti tamparan keras sudah bersarang di pipinya. Walau orang sudah marah setengah mati, tapi Naga Kuning masih menggoda. Kakek segala tahu memang agak jelek dibandingkan dengan Sultan Alam, tapi jelek-jelek gocekannya hebat luar biasa nek. Saking marahnya, Sabainan Ranca bentangkan tangan hendak menghantam si bocah dengan pukulan kipas neraka. Dia cepat sadar. Begitu amarahnya surut, dia bertanya, anak kurang ajar, bagaimana kau tahu hal ihwal hubunganku dengan Sultan Alam? Naga Kuning tertawa. Aku sudah gentayangan di 3 samudra, berkeliaran di 3 daratan. Usiaku jauh lebih tua darimu, pengalaman hidupku jauh lebih banyak daripadamu. Sabainan Ranca keringitkan kening, tidak percaya mendengar kata-kata si bocah. Seperti diketahui, Naga Kuning alias naga cilik ini adalah orang kepercayaan Ki Gede Tapa Pamungkas yang telah berusia 120 tahun. Hanya karena ilmu yang dimilikinya, wujudnya terlihat sebagai anak berusia belasan tahun. Tugas apa yang disuruhkan kakek geblak itu padamu? Sabainan Raja akhirnya ajukan pertanyaan. Wah, banyak nek. Mengetahui kelemahan dan kekuatan orang-orang lembah akhirat, menyelidik apa benar Dewa Sedih dan Dewa Ketawa sudah bergabung dengan mereka. Lalu, belum selesai keterangan Naga Kuning, tiba-tiba berkelebat satu bayangan kuning. Manusia bercadar kuning, seru Sabainan Raja. Ada keperluan apa kau muncul di sini? Urusan tempo hari belum selesai. Kau mau? Justru aku datang untuk memberitahu, meneruskan pembicaraan terdahulu. Rahasia lama baru sebagian tersingkap. Jangan salah mengambil sikap. Kami menunggu sebelum tengah malam di arah barat telaga. Jangan datang membawa curiga. Ini adalah kesempatan terakhir dan terbaik sebelum malapetaka datang mencabik. Habis berkata begitu, orang berpakaian dan bercadar kuning itu berkelebat dan lenyap dalam kegelapan malam. Hei, tunggu! Seru Sabainan Ranca. Dia hendak mengejar tapi batal ketika mendengar suara Naga Kuning berucap, tidak usah dikejar nek. Aku tahu siapa orang itu. Jika kau mau menahan diri, pasti semua urusanmu dengan dia akan berjalan baik. Kau tahu siapa orang tadi? Katakan padaku, ujar Sabainan Raja setengah berteriak. Naga Kuning gelengkan kepala. Bukankah dia telah mengatur pertemuan di barat telaga? Mengapa kau tak mau bersabar? Jangan-jangan kau kaki tangan orang bercadar kuning tadi. Naga Kuning tidak menjawab. Dia kembangkan kedua telapak tangannya ke atas. Gerimis, katanya perlahan. Anak ini lalu memandang ke atas. Langit gelap, aku merasakan keanehan. Mengapa rembulan 14 hari belum juga muncul?
Mendengar kata-kata naga kuning begitu, Sabainan Ranca ikut-ikutan memandang ke langit. Sementara gerimis tambah keras. Seperti yang dikatakan si bocah, langit memang tampak menghitam tertutup awan. Tak ada bintang, tak tampak bulan purnama. Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing hutan bersahut-sahutan. Pendekar 212 Wiro Sableng hentikan larinya ketika Lartuduyung tiba-tiba memegang lengannya dan melangkah ke depan lalu tegak membelakanginya. "Ah, ada apa?" tanya Wiro setengah berbisik. Dari air muka, sikap dan cara berdiri, jelas sang ratu tengah melindungi dirinya terhadap sesuatu. Ratu Duyung belum sempat memberi penjelasan. Tiba-tiba, seseorang berpakaian dan bercadar sebak kuning muncul di hadapan mereka. "Orang aneh, kemunculanmu kali ini buruk atau jahat?" Ratu Duyung ajukan pertanyaan. Bukan saatnya bertanya jawab. Jika ingin tahu, pergilah ke arah pohon barat. Berilah ke arah barat. Cari 2 pohon kelapa saling bersilang. Di situ akan dipulihkan kekuatan yang hilang. Seperti dituturkan sebelumnya, sesuai yang direncanakan, setelah bidadari angin timur berhasil mengambil pedang naga suci 212, maka diatur pertemuan antara Wiro dengan gadis berambut pirang itu di satu tempat. Kelak di tempat itulah pedang sakti tersebut akan dibuktikan keampuhannya yang konon bisa menyembuhkan malapetaka yang dialami Wiro. Di saat itu juga, sekaligus bidadari angin timur akan menyerahkan kapak maut naga geni 212 kepada Wiro. Seperti dituturkan, kapak sakti itu diselamatkan oleh orang bercadar kuning, lalu diserahkan kepada bidadari angin timur. Karena bidadari angin timur merasa sungkan untuk menemui Wiro, maka orang bercadar menyuruh bidadari angin timur menunggu di tempat yang telah ditentukan. Lalu dia sendiri pergi mencari murid Sinto Gendeng itu. "Aku tidak paham pembicaraan berpantun-pantun. Katakan saja, langsung dan terus terang, apa maksudmu menyuruh kami pergi ke arah barat?" kata Ratu Duyung pula. Lalu dia ingat apa yang terjadi dan dialami oleh Putih Andini sebelumnya. "Kepercayaan memang perlu diuji, tapi membuang waktu adalah perbuatan tidak terpuji," berucap orang bercadar kuning. "Jawab dengan jujur, bukankah kau dan seorang kaummu telah mencuri pedang naga suci 212 dari tangan Putih Andini, gadis dari seberang itu?" "Jawaban apapun tidak akan menentukan. Ikuti nasihat demi kebaikan. Kalau tengah malam datang lebih dahulu dan orang-orang lembah akhirat melakukan penyerbuan, maka segala persiapan hanyalah kesia-siaan." Habis berkata begitu, si cadar kuning memandang ke langit. Saat itu, udara malam tambah kelam. Tak ada bintang, tak ada rembulan, dan hujan gerimis turun semakin deras. Sepasang mata yang bersambul di balik cadar kuning menatap pada Wiro dan Ratu Duyung berganti-ganti. "Ingat, sebelum tengah malam, di barat telaga Gajah Wungkur, di arah pohon kelapa bersilang. Di situ tempat kita menguji segala syukur." Setelah orang bercadar meninggalkan tempat itu, Ratu Duyung berpaling pada Wiro. "Aku tidak ada pertentangan dengan orang aneh tadi. Tapi jika dia memang bermaksud baik, mengapa tidak mengatakan secara terus terang?" Wiro menggaruk kepala. Saat itu perasaannya terasa lain, penuh harap tapi juga penuh rasa cemas. Waktu 100 hari dia kehilangan kekuatan dan kesaktiannya masih tersisa 1,5 hari lagi. Berarti lusa siang baru dia bisa benar-benar pulih. Ini berarti jika tengah terjadi bencana hebat, yaitu bentrokan besar-besaran antara orang-orang lembah akhirat dengan para tokoh golongan putih, maka bukan saja dia tidak mampu melakukan sesuatu, tapi juga tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin keselamatan dirinya. Turut dugaan kakek botak dan penjelasan Putih Andini, maka pencuri pedang naga suci 212 adalah orang bercadar tadi dan bidadari angin timur. Lalu, jika dihubungkan dengan apa yang barusan dikatakan si cadar kuning, agaknya memang senjata itu ada pada mereka. Kita disuruh datang ke sana agar dengan pedang sakti itu musibah yang menimpa diriku bisa disembuhkan. Jika kau memang yakin orang bermaksud baik hendak menyembuhkanmu, memang tidak ada jalan lain. Kau harus segera pergi ke tempat yang dikatakan. Hanya saja aku tidak bisa mengantar. "Ah, tak bisa mengantar?" mengulang Wiro. Sesaat dia menatap sepasang mata biru sang ratu. "Ah, Ratu, aku tahu. Kau tidak suka pada bidadari yang timur. Kau cemburu padanya." Kata-kata pendekar 212 itu membuat hati Ratu Duyung juga tidak enak. "Apa alasanku tidak suka pada gadis berambut pirang bertubuh harum semerbak itu?" jawab Ratu Duyung mendustai dirinya sendiri. "Lalu apa pula alasanku untuk cemburu padanya? Karena kau bukan milikku dan kau tidak merasa aku ini milikmu. Bukankah begitu, Wiro?" Bagaimana ini? Ujar murid Sinto Gendeng sambil garuk-garuk kepala dan tersenyum tapi getir. Hatinya serba bingung. Jika dia pergi, berarti dia akan menyinggung perasaan Ratu Duyung. Jika dia tidak pergi, maka kesembuhan atas dirinya tidak segera terjadi. Malah bahaya besarkan menghadang. Ratu, kita bicara terus terang. Ratu Duyung pegang luar lengan pendekar 212 dengan tangannya yang halus. "Wiro, keterus terangan adalah sifat yang sangat baik. Aku mengerti bagaimana perasaanmu. Aku akan menunggu di sini. Pergilah ke tempat yang dikatakan orang bercadar itu. Semoga kau segera dapat disembuhkan."
Kau tak mau pergi bersamaku? Bukan tidak mau. Aku hanya ingin menjaga perasaan hatiku dan perasaan hati orang lain. Jangan karena kehadiranku, rencana terhalang. Rencana penyembuhan atas dirimu menjadi terhalang. Kalau ucapanmu itu keluar dari hati yang tulus, aku akan pergi seorang diri. Tunggu di sini sampai aku kembali. Pendekar 212 memeluk Ratu Duyung erat sekali, mencium wajahnya berulang kali, lalu tinggalkan gadis itu. Ditinggal seorang diri, Ratu Duyung tak lewat lagi menahan tangisnya. Ya Tuhan, mengapa buruk benar nasibku? Mengapa tidak kau menginginkan aku memiliki dirinya? Aku mendapatkan sekali hidup sebagai manusia biasa, agar aku bisa mendampinginya. Tapi setelah berhasil, semua harapan dan keinginan itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Ratu Duyung tekap wajahnya dengan kedua tangan. Pada saat itulah, sudut matanya mengangkap cahaya terang benderang berkelebat. Gadis ini segera turunkan kedua tangannya dan berpaling ke kiri. Ratu Duyung tidak dapat memastikan makhluk apa, yaitu barusan lewat di sampingnya. Dia melihat sebuah obor, lalu sosok seseorang berlari sambil mendukung seorang berjubah hitam. Yang membuatnya terperangah dan tak jadi mengejar adalah ketika di telinganya terdengar satu suara macam nyamuk mengiang. Gadis cantik bermata biru, tak ada yang paling beruntung bagi seorang gadis selain hidup bersama lelaki yang mencintainya. Bukankah dengan lelaki yang dicintainya, memangnya hanya ada satu pemuda baik di dunia ini? Memangnya hanya ada seorang lelaki yang bisa dikasihi di kolong langit itu? Cari, kau pasti akan menemukan. Ketuklah, pasti pintu pasti akan terbuka. Suara aneh, seperti nyangan nyamuk. Siapa di antara dua orang tadi yang bicara dengan ilmu lempar kata yang memindahkan suara? Yang mendukung atau yang didukung? Benar-benar aneh malam sekali ini. Lama Ratu Duyung tegang termangu mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya perlahan-lahan menyeruak perasaan bimbang. Apakah dia akan menunggu pendekar Rosotuduwiro Sableng di tempat itu? Atau mungkin lebih baik dia pergi saja? Hati kecilnya mendorongnya tidak menantikan kembalinya Wiro. Namun ketika dia meraba perutnya dan jari-jari tangannya menyentuh kitab wasiat malaikat, maka kebimbangannya menjadi sirna. Dia mencari tempat yang baik untuk duduk menunggu serta berlindung dari hujan rintik-rintik yang terus-menerus turun. Belum lama duduk di tempat itu, mendadak pandangan Ratu Duyung membentur salah satu benda hitam yang mendekam dalam gelap di hadapan serumpunan pohon bambu hutan. Aneh, aku yakin betul benda itu tadi tidak ada di sana. Bagaimana tahu-tahu muncul? Mula-mula dia menyangka benda ini adalah sebuah area atau patung batu. Tapi makin diperhatikan, makin keras dugaannya bahwa benda itu adalah satu makhluk hidup. Penuh rasa ingin tahu, Ratu Duyung bangkit berdiri lalu melangkah mendekati. Nyawanya seperti terbang dan hampir saja keluar jeritan dari mulutnya ketika tiba-tiba benda yang disangkanya batu itu berbangkis keras sambil mundur dua langkah. Ratu Duyung memperhatikan dengan mata tak berkedip. Makhluk yang duduk menceplok di tanah itu berbobot luar biasa besar dan gemuk. Di atas kepalanya ada sebuah kopiah hitam kebesaran hingga kupluk hingga tenggelam di keningnya, hampir menutupi sepasang alis. Di bawah alis, kedua mata terpejam tapi bergerak-gerak, tanda dia tidak tidur. Orang ini mengenakan baju yang dipakai terbalik. Perutnya yang gendut membuntal keluar, dadanya yang gombrot bergerak turun naik. Seumur hidup belum pernah aku lihat manusia segembung ini. Jika memang dia manusia adanya, membatin Ratu Duyung. Walau tadi jelas-jelas dia melihat dan mendengar si gemuk itu berbangkis, namun ada rasa was-was dalam diri sang ratu. Dia memandang berkeliling mencari sesuatu dalam gelap. Yang dicarinya yaitu sebuah batu kecil. Begitu ditemukan, batu kecil ini kemudian dilemparkannya ke atas pangkuan si gemuk. Yang dilempar diam saja, tapi jelas salah satu matanya yang terpejam perlahan-lahan terbuka dan memandang pada Ratu Duyung. Mata orang ini ternyata blok besar luar biasa. Tiba-tiba si gemuk di depan pohon bambu tertawa cekikikan. Pasti tadi kau mengira aku sebangsa hantu rimba atau setan kesasar. Sebaliknya, aku juga tadi mengira kau setan perempuan yang kentayangan di malam hari. Ternyata kita sama-sama manusia juga. Ratu Duyung tak segera percaya begitu saja ucapan orang. Setan dan hantu zaman sekarang pandai merayu seperti manusia segemuk dan sejelekmu. Jika kau manusia, mengapa malam-malam begini berada di tempat ini? Aha,
Anak perjaka berada di luar rumah sampai malam semalam suntuk. Siapa yang melarang? Tapi anak gadis secantikmu berada di tempat ini malam-malam begini. Apa tidak aneh? Jangan-jangan kau sebangsa kuntilanak atau cuncuk kuntilanak. Wajah Ratu Duyung jadi bersemu merah, tapi diam-diam dia mulai merasa suka pada si gemuk ini. Gadis cantik bermata biru. Ratu Duyung jadi kaget. Tempat ini cukup gelap. Bagaimana? Tempat ini cukup gelap. Bagaimana dia bisa tahu aku memiliki mata biru? Pikir si gadis. Aku sedang mencari pamanku. Kabarnya dia tersesat masuk ke lembah akhirat. Apa kau tahu di mana lembah akhirat? Ratu Duyung terkejut. Hah? Jadi kau kaki tangan datuk lembah akhirat rupanya? Kau ini bagaimana? Aku bilang tengah mencari pamanku yang tersesat di lembah akhirat. Dia bukan orang lembah akhirat, tapi tersesat dan terjebak di sana hingga tak bisa keluar lagi. Aku keponakan yang baik, jadi harus menolongnya. Padahal dulu aku pernah dibenamkannya dalam tanah es selama bertahun-tahun. Lembah akhirat bukan tempat sembarangan. Sekali bagian masuk, tak mungkin keluar. Mana bisa begitu? Setiap bisa masuk, pasti bisa keluar. Lihat contohnya ini. Lalu enak saja, si gemuk berpeci kupluk itu memasukkan jari telunjuk ke salah satu lubang hidungnya dan mengupil sambil kedip-kedipkan mata. Sesaat kemudian, jarinya dikeluarkan lalu berkata, "Nah, kau lihat sendiri. Jariku bisa masuk, bisa keluar." Walau jengkel, tapi Ratu Duyung mau tak mau jadi tertawa juga. Siapa nama pamanmu? Tanya Ratu Duyung pula. Kerbau bunting, jawab si gendut. Jangan bergurau, masakan orang bernama kerbau bunting? Tunggu dulu. Tunggu dulu, itu panggilan jeleknya, jawab si gendut. Orang biasa menyebutnya dengan dewa ketawa. Kagetlah Ratu Duyung. Aku pernah mendengar satu cerita. Jangan-jangan orang dalam cerita itu engkau adanya? Tergantung siapa yang bercerita padamu. Yang bercerita Wiro Sableng, berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212. Wah, kalau si brengsek geblek itu yang bercerita padamu, pasti betul. Pasti kau sekarang bisa menduga siapa diriku. Ya, kau pasti yang dipanggil orang bujang gila tapak sakti. Si gemuk tertawa gela-gela. Girang hatiku dikenali orang secantik dirimu. Aku sendiri juga pernah mendengar cerita tentang dirimu. Dari siapa? Tanya Ratu Duyung. Wah, banyak sekali. Tak bisa ku sebutkan satu persatu. Tapi yang jelas semua cerita itu tidak dusta. Jika ada seorang gadis berwajah cantik selangit tembus, memiliki potongan badan sebagus bidadari, dan mempunyai mata sebiru permata di dasar lautan, siapa lagi orangnya kalau bukan Ratu Duyung? Si gemuk betulkan letak kopiahnya, lalu bertanya. Ratu Duyung terus kesikap karena si gendut itu ternyata tahu betul siapa dirinya. Ngomong-ngomong, apa kau tidak merasa panas saat ini? Bujang gila tapak sakti ajukan pertanyaan sambil sekak keringat yang mengucur di kening, muka dan lehernya. Malam mulai terasa dingin. Malam mulai terasa dingin. Aneh kalau kau merasa panas dan keringatan. Itulah penyakit jelek orang gemuk, kata bujang gila tapak sakti pula. Dari sela ketiaknya, bujang gila tapak sakti keluarkan sebuah benda. Set! Ternyata benda itu adalah sebuah kipas kertas. Aku memang tidak tahan panas. Kalau tidak ada kipas ini, celaka diriku. Jika kau merasa kepanasan, mendekatlah ke sini, biar angin. Jika kau merasa kepanasan, mendekatlah ke sini, biar angin kipas kita bagi dua. Tapi aku yakin, aku yakin kau tak berani mendekat. Kau takut akan ku apa-apakan. Padahal aku perjaka alim sejak lahir. Lalu si gemuk ini berkipas-kipas seenaknya. Padahal Ratu Duyung sudah sesak nafas mencium bau yang keluar dari ketiaknya. Bujang gila, jika kau tahu tentang lembah akhirat, tahu bahwa pamanmu terjebak di sana, apakah kau juga tahu bakal terjadi sesuatu di kawasan Telaga Gajah Mungkur? Si gemuk terus saja berkipas-kipas. Kali ini dia anggukkan kepala berulang kali. Dunia sudah kotor oleh perbuatan yang tidak karuan para tokoh silat golongan hitam. Yang golongan putih malah ikut-ikutan. Sudah saatnya disapu bersih sampai ke akar-akarnya. Kau tahu laki-laki dan perempuan sekarang ini sudah sama-sama pintarnya kencing berdiri. Ratu Duyung menutup mulutnya menahan ketawa. Lalu gadis ini memandang ke langit. Setelah itu berpaling ke arah perginya Wiro. Bujang gila memperhatikan. Sejak tadi kulihat kau menatap ke langit lalu memandang ke jurusan sana.
Ada apa? Aku tidak melihat bulan purnama muncul di langit. Padahal rembulan itu satu syarat atas dimulainya pertemuan orang-orang golongan putih dalam menghadapi orang-orang lembah akhirat. Hal itu sudah kudengar dan kuketahui. Lalu apa yang menyebabkan kau berulang kali memandang ke jurusan sana? Tanya bujang gila tapak sakti. Terus terang, aku tengah menunggu kedatangan seseorang. Si gemuk kedik-kedikkan matanya. Yang kau tunggu bukankah seorang pemuda? Yang kau tunggu bukankah pendekar 212 Wiro Sableng? Bagaimana kau tahu? Tanya Ratu Duyung heran. Si gemuk itu tertawa lebar. Waktu kalian berdua sampai di tempat ini tadi, aku sudah lama nongkrong di sini. Aku mendengar semua pembicaraan kalian. Aku juga melihat kalian berpeluk cium. Asiknya. Merah padam wajah Ratu Duyung mendengar kata-kata bujang gila tapak sakti. Gendut, ternyata kau seorang kurang ajar yang suka mengintip orang. Jangan kau salah sangka. Ada ujar-ujar mengatakan begini. Sengaja mengintip adalah dosa, tidak sengaja mengintip adalah rezeki. Nah, aku ini kan termasuk golongan yang terakhir itu. Si genduk tertawa gelak-gelak hingga perut dan dadanya yang gembrot bergoncang-goncang. Setelah mengusap mukanya yang basah oleh keringat, bujang gila tapak sakti berkata, Ratu Duyung, kalau kau sahabat pendekar 212 Wiro Sableng, berarti aku juga adalah sahabatmu. Aku orangnya memang suka bercanda, jangan kau salah paham. Sekarang, kalau boleh memberi nasihat, harap kau segera menyusul pendekar 212. Aku menaruh firasat, jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan dirinya. Hatiku memang was-was. Apa kau bisa menduga siapa orang yang berniat jahat terhadapnya? Mungkin ada orang yang hendak menjebaknya. Tidak dapat kupastikan, tapi yang jelas ku dengar dia telah kehilangan kesaktian dan tenaga dalamnya. Berarti kemanapun dia pergi, bahaya besar selalu mengikutinya. Kalau orang-orang lembah akhirat sampai menangkapnya, nyawanya tidak akan tertolong. Bujang gila, ku ceritakan padamu, ada seseorang meminta Wiro datang ke satu tempat. Katanya di tempat itu Wiro akan disembuhkan dan dari malapetaka yang menimpa dirinya dengan sebilah pedang. Apakah orang itu berdusta atau hendak mencelakainya? Bujang gila tapak sakti menggeleng. Lekas kau tinggalkan tempat ini, susul pemuda itu. Kalau sampai terlambat, kau bisa menyesal. Akan kuturuti nasihatmu. Tapi kau sendiri bagaimana? Aku akan tetap di sini dulu, berangin-angin, berkipas-kipas sampai tubuhku terasa sejuk. Jawab bujang gila tapak sakti. Mendengar kata-kata bujang gila tapak sakti itu, Ratu Duyung segera berkelebat ke arah jalan yang tadi ditempuh pendekar 212 Wiro Sableng. Untuk lebih jelasnya, siapa adanya bujang gila tapak sakti, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Bujang Gila Tapak Sakti, ada di channel ini. Belum lama Ratu Duyung berlalu, di dalam gelap kelihatan sosok seseorang. Belum lama Ratu Duyung berlalu, di dalam gelap kelihatan sosok seorang anak yang melangkah sambil mulutnya berucap, 100 tombak ke timur, membelok ke kanan melangkah 20 tombak. Sudah kulakukan, melangkah terus ke kiri, berhenti 7 langkah di depan rumpun bambu. Rumpun bambu sudah kutemukan. Di dalam rumpun di situ akan kujumpai seseorang yang kucari. Anak itu bukan lain adalah naga kuning, memandang berkeliling. Rumpun bambu sudah ada, tapi orang yang kucari tidak kelihatan. Bagaimana ada sebuah area besar? Bagaimana ini? Jangan-jangan kakek segala tahu keliru memberi penjelasan. Malah tempat ini banyak nyamuk, dingin, lalu ada bau aneh seperti bau ketiak. Merasa letih, naga kuning dudukkan tubuhnya di tengah area. Di tengah area, tiba-tiba, plak! Satu tambaran melanda pantat naga kuning hingga bocah itu terpelanting jatuh di tanah lalu terkentut-kentut. Dia cepat bangkit sambil memandang ke arah area yang telah didudukinya. Gila! Tidak mungkin! Mana bisa area batu menggebuk pantatku? Kata naga kuning. Ada kurang ajar, buka matamu lebar-lebar. Apa ini arca? Kagetlah naga kuning. Anak ini sampai tersurut beberapa langkah ketika mendengar benda besar yang mendekam dalam gelap itu di depan pohon bambu mengeluarkan suara. Takut-takut, dia melangkah mendekati. Dari jarak 4 langkah, bocah ini melotot memeriksa. Astaga, kau pasti si gemuk yang aku cari. Kau pasti bujang gila tapak sakti yang dikatakan oleh kakek segala tahu. Sobatku gendut, harap maafkan diriku. Kukira kau area gajah yang hidungnya sudah gemplung. Anak setan, kupintil kepalamu, kusumpal hidungmu dengan ketiakku baru kau tahu rasa. Memaki bujang gila tapak sakti. Bujang gila tapak sakti, aku disuruh kakek segala tahu mencarimu. Sudah bertemu sekarang, lekas kau ikut aku. Ada satu urusan penting yang harus kau bantu. Aku juga punya urusan penting, mencari kakekku si dewa ketawa yang terjebak masuk ke dalam lembah akhirat. Jawab bujang gila tapak sakti. Kalau begitu, kebetulan sekali. Kau memang
mau disuruh pergi ke lembah akhirat. Itu, ayo, sebelum tengah malam urusan mesti sudah rampung. Naga kuning tarik lengan si gemuk agar cepat bangun, tapi bujang gila tapak sakti tidak bergerak, malah keluarkan suara kentut keras sekali. Aduh, takar hidupku, seru naga kuning seraya mendekap hidungnya dengan tangan kiri. Tadi kau mengentuti aku, sekarang giliranku membalas, jawab bujang gila tapak sakti lalu tertawa bergelak-gelak. Dengan susah payah si gemuk ini bangkit berdiri. Sebelum melangkah, dia seka dulu keringat di muka dan di lehernya, rapikan bajunya yang kesempitan, dan atur letak kopiah hitamnya yang kupluk. Lalu dia mulai melangkah sambil berjalan mengikuti naga kuning, dan dia bersiul-siul. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah angin dan semburan ludah. Naga kuning memaki panjang pendek karena semburan ludah si gendut itu ada yang mengenai tengkuknya. Jangan lupa like, share, dan subscribe terus channel Arfan Ramadan Official, dan nantikan serial Biro Sableng berikutnya. Terima kasih.